Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Iftitahiah Nabila dengan NIM 1030524000081 dari kelas DS 4801. Di sini saya akan menjelaskan tugas subcel 4 kalkulus. Langsung saja, yang nomor A. Yang A. Yang A ini kan fungsinya ya. HP sama dengan T per 1 ditambah T kuadrat digorengkan. Nah, lalu di sini kita disuruh mencari integralnya. Jadi, integral T 1 ditambah T kuadrat dikuadratkan. Nah, di sini kita tentukan dulu U-nya. U-nya itu adalah 1 ditambah T kuadrat. DU-nya adalah turunan dari ini, yaitu 2T dt. Oh, ini kurang dt. Nah, terus berarti dt-nya itu adalah du per 2T. Nah, lalu ini kita substitusi ya. Menjadi T, ini jadi U kuadrat, dt-nya itu du per 2T. Lalu di sini kan ada setengah ya. Setengah ini pindah ke depan. Jadi 1/2 integral 1 per U kuadrat. U kuadrat. 1 per U kuadrat du. Nah, bentuk ini 1 per U kuadrat kita integralkan, hasilnya itu, bentar, ditulis dulu, 1/2 dikali, hasil integral dari ini, itu min 1 per U ditambah C. Sama dengan 1/2 dikali min, U-nya tadi itu adalah 1 ditambah T kuadrat. Nah, ditambah C. Jadi, ini kan kita kalikan. Ini sama ini dikalikan. Hasilnya 1/2 dikali 1 ditambah T kuadrat 2. Nah, ditambah C. Jadi ini adalah hasil integralnya. Oh, lupa. Ini min. Berarti ada minnya di sini. Ada min. Nah, lalu selanjutnya adalah yang B. Yang B kita tulis di sini ya. Ini yang B. Nah, nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan AT dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Di sini kita langsung aja ya, karena kita udah dapat hasilnya yaitu min 1/2 dikali 1 ditambah T kuadrat ditambah C ini. Kita langsung aja gini.
Udah ketemu. Jadi 1, 2, 1 ditambah T kuadrat. Ah, T kuadrat. Ini kita taruh batasnya ya. Batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 2. Kita hitung. Yang ini yang dikali 2 ya. Berarti sama min 1, 2, 1. T-nya disubstitusi sama 2, jadi ditambah 2 kuadrat. Nah, dikurang, kurang. Ini min. Sekarang substitusi sama nolnya. 1, 2, 1/2 dikali 1 ditambah 0 kuadrat. Ya, begini. Nah, yang ini min 1, 2 kuadrat 4, 4 tambah 1 5. 5 dikali 2 10. Berarti min 1/10 min 10 min ini kan 0 kuadrat. 0 kuadrat 0. 0 tambah 1 1. 1 dikali 2 2. Berarti jadi eh, min 1/2. Nah, ini kan jadi plus ya. Berarti sama dengan min 1/10 ditambah 1/2. Hasilnya sama dengan min 1 ditambah 5/10. Hasilnya 4/10. Kalau disederhanakan lagi jadi 2/5. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan yang C. Oke. Ini menggunakan teorema fundamental kalkulus, yaitu ini. D per dx ini ax, ini dx, f t dt sama dengan f dx dikali d aksen x min f a x dikali a aksen x. Nah, di sini kita bisa tahu dari soal kalau misalnya AX-nya itu adalah 1 ditambah X kuadrat. Nah, DX-nya ini adalah 5. Oke, di sini kita cari A aksennya. Berarti turunannya ya. 1 diturunkan jadi 0. X kuadrat jadi 2X. Berarti 0 ditambah 2X jadi 2X. Nah, sedangkan yang turunan dari DX itu 0. Nah, lalu kita perlu mengevaluasi fungsi ft yang ini. Ft sama dengan t per 1 ditambah t kuadrat yang dikuadratkan lagi
pada batas bawahnya. Batas bawahnya itu kan FA ya. F ya. A, F, A, X. Sama dengan F batasnya ini kan 1 ditambah X kuadrat. Nah, terus berarti yang 1 ditambah X kuadratnya ini disubstitusi dimasukin ini. Jadi T-nya itu diganti 1 ditambah X kuadrat. Berarti hasilnya itu jadi begini. 1 ditambah X kuadrat, 1 ditambah 1 ditambah X kuadrat, dikuadratkan lagi, dikuadratkan lagi. Nah, ini hasilnya. Ini disimpan dulu. Terus, ntar kita tuliskan rumusnya lagi. Yang C aksen X sama dengan F B X dikali B aksen X dikurang F A X dikali A aksen X. Nah, ini kan mirip ya sama yang ini. Oke. Nah, karena B aksen ini sama dengan 0, karena B aksen X sama dengan 0, maka C aksen X sama dengan 0 min F 1 ditambah X kuadrat dikali 2X. Nah, berarti C aksen sama dengan min F 1 ditambah X kuadrat dikali 2X. Nah, lalu kita substitusi yang ini. Yang ini kita substitusi sama yang ini tadi. Yang ini kan sama ya, F 1 ditambah X kuadrat kita substitusi. Berarti sama dengan C aksen X sama dengan min 1 ditambah X kuadrat 1 ditambah 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan dikalikan dikali 2X. Nah, ini kan dikali ke sini. Berarti hasilnya adalah 2X 1 ditambah X kuadrat ini 1 ditambah 1 ditambah X kuadrat. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Teman-teman. Nah, lalu selanjutnya nomor 2. Di bawah sini. Nomor 2 yang pertama. Nah, soal 2 yang pertama. Nah, ini fx sama dengan akar x. Nah, sebelum kita hitung, kita gambar dulu grafiknya.
Nah, ini 1, 2. Karena di soalnya itu interval 1 sampai 9, kita gambar sumbu X-nya sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini 1, 2, 3. Nah, kan fungsinya akar X. Jadi, untuk mempermudah menggambarnya, kita menggunakan angka-angka yang bisa ditarik akar 2. Di sini, saya menggunakan 1, karena akar 1 itu 1, terus 4, akar 4 itu 2, nah lalu 9. Karena akar 9 itu 3. Nah, kalau di sini. Jadi, grafiknya itu begini. Coba tarik garis. Nah, karena pada interval 1 sampai 9, berarti di sini. Berarti daerahnya itu yang ini. Lalu daerah ini diputar mengelilingi sumbu X. Berarti begini. Nah, berarti kalau diputar kan membentuk lingkaran ya. Berarti lingkarannya itu, jari-jarinya itu yang ini. Akar X, bentar. Ini begini. Fx sama dengan akar X. Nah, berarti volume eh, ya kita menggunakan metode IJ juga, iris, jumlahkan lalu integralkan. Misalnya kita mau mengiris di sini. Berarti di sini itu kan delta K. Berarti panjangnya ini akar XK. Ya, panjang. Nah, berarti rumus volume itu, bukan. Rumus luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Nah, R-nya itu adalah akar X ini. Berarti, akar XK. Berarti pi akar XK kuadrat. Ini kalau misalnya luas lingkaran ini. Berarti volumenya sama dengan limit delta X menuju 0 N, ini K sama dengan 1. Kita masukkan ininya ya. Ya, punya ketinggalan. Di akar X, X K kuadrat delta X. Sama dengan kita taruh batas intervalnya yaitu 0, 1. Ini 9 di X kuadrat dx. Sama dengan pi-nya pindah ke sebelah sini, jadi pi
Pi 1 sampai 9. Ini kan ini kan akar dikuadratkan, berarti sisa X, dx. Nah, integral dari X itu adalah Pi, jadi X kuadrat per 2. Terus batasnya kita tulis 1 sampai 9. Nah, lalu ini bisa kita substitusi ya. Jadinya sama dengan Pi yang pertama yang 9. 9 kuadrat. 9 kuadrat per 2 dikurangi 1 kuadrat per 2. Nah, bisa kita hitung ya. 9 kuadrat itu 81 per 2. Dikurang 1 kuadrat itu 1. Berarti ini 1 per 2. Terus ditutup. Nah, 81 dikurang 1 itu hasilnya 80. 80 per 2, begini deh. 80 per 2. Nah, 80 per 2 itu kan 40. Jadi, hasilnya adalah 40 pi. 40 pi. Nah, lalu selanjutnya adalah soal 2 yang nomor 2. Di sini aja deh. 2. Di sini fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, yang pertama kita gambar grafiknya dulu. Oke. Nah, sini gambar ya, ketika x-nya 1, maka y-nya 1. Ketika x-nya 2, maka y-nya adalah 4. Ketika 3, berarti 9. 9 kan di atas. Berarti kurang lebih grafiknya itu begini. Pokoknya grafik parabola yang terbuka ke atas gitu. Kurang lebihnya kayak begini. Nah, ini yang diminta soalnya itu pada batas 0 dan x sama dengan 1. Berarti di sini ya. Ini kan x sama dengan 1. Ini 0. Sini. Berarti daerahnya itu ada di sini. Nah, ini f x sama dengan x kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan metode IJ, berarti jumlah integral kan. Berarti kita iris yang di sini, berarti lebarnya itu delta x, panjangnya ini x kuadrat. Ya, x kuadrat. Nah,
Nah, yang ini tadi kan diputar di mana tadi diputar mengelilingi sumbu X. Nanti ke sini ya. Begini. Berarti nanti bawahnya ini bakalan ada lingkaran dengan jari-jarinya ini kan diputar. Berarti bawahnya itu bentuknya lingkaran dengan jari-jarinya itu X kuadrat. Berarti kalau misalnya kita ngitung volume kan, kalau volume terus ada lingkarannya, berarti kan dicari dulu luas lingkarannya kan. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. R-nya itu X kuadrat. Berarti sama dengan pi R-nya X kuadrat X K. X K. X kuadrat kuadrat. Nah, terus berarti volume sama dengan limit delta X menuju 0, ini N, K sama dengan 1, Pi X K kuadrat kuadrat delta X. Ini ya, itu sama dengan kita tulis batasnya tadi kan 0 sampai 1. Jadi ini 0, ini 1. Pi Pi X kuadrat kuadrat delta X jadi dx. Nah, sama dengan Pi-nya pindah ke depan jadi Pi integral 0, 1, X kuadrat, terus dikuadratkan lagi, pangkatnya ini dikali. Jadi X pangkat 4 dx. Nah, kita integralkan dulu ya. Integral dari X pangkat 4 itu X pangkat 5 per 5, kita tulis batasnya yaitu 0 sampai 1. Lalu kita substitusi, ini Pi. Nah, ini jadi 1 pangkat 5 per 5 dikurang 0 pangkat 5 per 5. Nah, sama dengan, ini kan hasilnya 0 ya, berarti tetap Pi, berarti sisa ini 1 pangkat 5 kan tetap 1. Jadi, Pi dikali 1/5, itu ditulisnya Pi, Pi, Pi per 5. Ini hasilnya.